Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahri ummati. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hasin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketua DKM Bapak Haji Ulum beserta pengurus yang saya muliakan, juga para orang tua yang hadir untuk bersama-sama kita semua jamaah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Semoga kehadiran kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, dan kita terus belajar untuk menyempurnakan, menghidupkan amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan kita mempraktekannya. Belajar bagaimana ucapan perbuatan kita selaraskan sesuai dengan kemauan Allah dan kemauan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang kaulan karima, yang mulia, kaulan sadida, kaulan layina, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang bermakna, yang berarti. Karena ucapan kita ini akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita ini akan dihisab kalimat demi kalimat. Kalau kita ucapannya bermakna, maka ya akan bisa memperberat timbangan amal soleh di hadapan Allah. Dan hati-hati dengan lisan. Salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia itu ada pada lisannya. Banyak orang masuk surga karena bisa menjaga lisan. Banyak orang masuk neraka juga karena tidak pandai menjaga lisannya. Maka teruslah basahi lisan kita ini dengan banyak menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lisannya terselamatkan dari ghibah. Orang kenapa ghibah? Karena lisannya enggak ingat Allah. Kenapa dia fitnah, namimah, mengadu domba, berkata-kata yang kotor, yang kasar? Karena memang lisannya tidak dikaitkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kata-katanya kotor, jorok, kasar. Kalau kita paham bahwa setiap ucapan akan dihitung oleh Allah, maka ucapannya ucapan yang baik-baik, yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah masuki bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini termasuk minha arba'atun hurum, dari 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah ada 4 bulan selain Ramadan, yaitu ya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah karena memang saat itu fokus umat Islam menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima.
Jadi memang sempurnanya seseorang dalam Islam itu bila dia mampu, maka lakukanlah ibadah haji sebagai penyempurna. Maka diistimewakannya bulan itu karena ada perintah bagaimana orang yang muslim yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Lalu juga Muharram adalah penetapan tahun kalender Hijriyah, terhitung hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini sudah 1446 Hijriyah. Maka jemaah rahimakumullah, sebentar lagi terus berjalannya waktu. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram lagi 6 bulan lagi, tahun baru lagi. Mudah-mudahan jemaah rahimakumullah sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan dalam doanya, kita harus berharap berjumpa umur kita ini ketemu dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami, fi Rajab di bulan Rajab, wa Sya'ban dan Sya'ban, wa balighna sampaikan umur kami, ila Ramadan bertemu dengan bulan yang agung, bulan Ramadan. 3 bulan ini bulan istimewa. Kalau kata Imam Ghazali itu bagaimana Rajab itu mengandung arti rahmatullah, bulan penuh kasih sayang dari Allah bagi hambanya yang mau disayang sama Allah. Bagaimana kiat supaya dapat sayangnya Allah? Sibukkan dengan amal-amal yang baik. Masuk di bulan Rajab ini kita tingkatkan amal solehnya. Karena di bulan ini jemaah rahimakumullah, kalau kita melakukan amal baik itu dilipat gandakan pahalanya sama Allah. Karena bulan mulia. Sama dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu bulan mulia. Kalau melakukan amal kebaikan dilipat gandakan sama Allah. Begitupun kalau melakukan amal keburukan sama dilipat gandakan pula di bulan mulia itu. Makanya jangan pernah berani melakukan perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan keji dan kemungkaran di bulan mulia itu. Kecuali tadi kalau kita ingin dapat rahmatnya Allah, sibukkan dengan amal-amal yang baik. Tingkatin tilawah Qur'annya. Tambah tua kita tambah demen sama Quran. Ada keterangan tuh, kalau kita hatinya cenderung untuk selalu ingin tilawah Quran, maka kita ini termasuk orang yang dipilih sama Allah. Tapi kalau kita nih mampu membaca Al-Quran, bisa baca Quran, tapi nggak ada keinginan untuk baca Quran, banyak-banyaklah mohon perlindungan sama Allah supaya kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Jangan jauh dari tadi tidak dipilihnya hamba tadi oleh Allah. Jadi tanda seorang itu dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, ada kerinduan untuk bagaimana hari itu selalu diisi dengan tilawah Quran. Jadi jangan sampai satu hari itu tidak baca Quran. Usahakan minimal 100 ayat kudu dibaca supaya tidak lago, tidak lalai kita. Kan kita nggak mau termasuk orang yang lalai di mata Allah. Dalam kitab itu siapa orang yang lalai? Di antaranya ada orang yang bisa baca Quran tapi tidak mau untuk membaca Quran tersebut. Itu orang lalai. Padahal jelas keutamaannya orang yang baca Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan. Orang yang membacanya dapat rahmat dari Allah, dapat ampunan dari Allah, dapat derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membacanya dia akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Segala penyakit akan disembuhkan oleh Allah dengan asbab membaca Al-Quran. Rumahnya dinaungin rahmatnya Allah. Hidayah dicurahkan di rumah itu terhadap orang yang membaca Al-Quran. Keluarganya dilindungi sama Allah. Banyak banget keistimewaan Quran ketika dibaca.
Paling tidak ketenangan jiwa kita dapat dengan Quran itu. Nah, kalau udah ada merasakan hati kita ini damai dengan Al-Quran, itu tanda insya Allah kita dirahmati oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab ini. Maka orang yang diberkahi oleh Allah itu adalah orang yang dia terus sibukkan dengan amal-amal yang baik. Jamaah rahimakallah, begitupun kita minta kepada Allah, wa Sya'ban, minta juga disampaikan umur kita ketemu Sya'ban, supaya Sya'ban juga sama dapat berkah juga dari Allah. Kalau sudah di bulan Sya'ban, minta lagi sama Allah, balighna ila Ramadan, sampaikan ya Allah, dengan izinmu bisa ketemu dengan bulan yang mulia, yang istimewa. Sebab kata Nabi, berbahagialah, beruntunglah bagi umatku yang ketika dia diberikan umur sampai umur itu di bulan Ramadan. Beruntung itu, karena masih ketemu dengan bulan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yudhaifu lima yasha. Jamaah rahimakumullah, begitu. Jadi bagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali itu bahwa rohnya adalah bermakna rahmatullah, ya kasih sayang dari Allah. Huruf yang kedua dari Rajab itu jim, bermakna jurmul abdi, ampunan hamba dari Allah. Bicara ampunan, yaitu orang-orang yang mau taubat kepada Allah, orang yang mau mendekat kepada Allah. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Berhenti dari berbuat dosa, berbuat maksiat. Karena memang yang namanya syarat taubat itu satu, banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tidak perlu dihitung bilangannya. Kalau Nabi Muhammad, beliau minimal 100 istighfar tuh. Ya, sekelas Nabi aja yang dijamin masuk surganya Allah tidak kurang 100 kali mohon ampun kepada Allah. Nah, kita umatnya yang banyak dosa mestinya lebih daripada 100 istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu istighfar paling pendek. Kalau istighfar yang sedang, istighfar yang kita baca dalam sholat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi istighfar yang lebih panjang lagi, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin al muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Itu istighfar agak panjang. Ada lagi istighfar yang sempurna, disebut sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika masatatu, sampai selesai. Siapa orang yang membaca sayyidul istighfar, terutama di bulan Rajab ini, karena di bulan Rajab ini dianjurkan memperbanyak istighfar, maka orang yang membaca sayyidul istighfar pagi hari, maka Allah akan menjamin orang itu mendapatkan ampunan dari Allah. Karena di situ di ujung doa itu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Dosa mata ya Allah banyak banget. Dosa telinga ngedengerin tuh yang namanya ghibah, gosip, ya Allah. Cuman ngedengerin doang sih, melalui TV gitu kan, melalui HP, sama juga itu gosip, itu dosa kita. Dosa mulut kita, dosa prasangka kita, dosa suudon kita, dosa banyak waktu-waktu yang terbuang tidak diisi dengan nilai-nilai manfaat maslahat. Banyak banget dosa ya Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa ngampunin kecuali Engkau ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Kalau kata ulama mah ada zikir di bulan Sya'ban ini, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu zikir selama di bulan Rajab.
dibaca pagi hari sama sore hari. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, wa tub alayya aku tobat kepadamu. Gimana enggak dijawab sama Allah, aku ampuni tobatmu hambaku. Karena kita udah minta sama Allah, setiap permohonan hamba pasti akan didengar sama Allah dan akan dijawab sama Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, wa tub alayya aku tobat kepadamu ya Allah. Ya udah waktunya jemaah rahimakumullah. Seumur kita nih udah 40 tahun ke atas, mau udah 50 tahun, mau udah waktunya taubatan nasuha. Karena kita nih tinggal ngelanjutin cerita hidup yang mohon maaf semua pasti akan berakhir, hadirin. Iya pasti itu suatu keniscayaan, niscaya kita pasti akan nyusul sama teman-teman, saudara-saudara, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kita alhamdulillah sekarang masih menikmati maghrib berjamaah, hadirin. Masih menikmati taklim, masih menikmati kita hatinya connect dengan Allah, masih menikmati bacaan Al-Quran, menyimak, mendengar Al-Quran, mendengar wejangan-wejangan tentang ya bagaimana siraman rohani. Alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang sudah ada di alam kubur, dia minta kepada Allah, fa saddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, izinkan aku balik ke dunia sebentar aja ya Allah, pengen kumpul ikut ngaji. Ini Pak, ada orang udah meninggal seminggu Pak, ikut ngaji ke sini, mau diterima apa diusir Pak? ya udah seminggu, udah mati gitu kan, ikut ngaji, nggak laku lagi Pak. Jangankan kita, hanya sekedar kenal, keluarganya juga sendiri, mohon maaf, keluarga sendiri orang udah mati. Iya, malam-malam jam 11. Assalamualaikum. Iya, siapa? Saya almarhum. Ya nggak bakal diterima. Kita nih masih diterima sama orang karena masih ada kehidupan, masih hidup Pak, masih ada ya roh di jasad kita. Kalau sudah rohnya diambil sama Allah, tinggal jasadnya, mohon maaf jemaah rahimakumullah, udah nggak berlaku lagi tuh. Jasad udah kaku jemaah rahimakumullah, udah nggak bisa gerak lagi tuh. Tangan udah nggak bisa lagi gerak, mata nggak bisa lagi ngeliat, mulut kita nggak bisa mampu berbicara. Mohon maaf jemaah rahimakumullah, udah kesenangan duniawi ditutup sama Allah, udah terbujur kaku, ya kan? Udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini udah dibilang bukan lagi namanya, ini udah almarhum. Mana jenazahnya? Mana mayatnya? Mana almarhumnya? Udah namanya udah nggak ada kalau udah mati Pak. Termasuk kalau udah dikubur, namanya nempel doang di batu nisan Pak. Orangnya udah disebut mayat, iya kan? Mana mayatnya? Udah datang belum mayatnya? Mayatnya. Ya, jamaah rahimakumullah, mobilnya disebut mobil jenazah. Udah kita. Karena udah rohnya udah berpisah dari jasadnya jamaah rahimakumullah. Makanya selagi nyawa kita, roh kita masih dikandung badan, manfaatkan sebaik mungkin taubat itu jamaah rahimakumullah, mumpung masih hidup. Kalau udah mati mah udah nggak ada lagi taubat. Makanya mumpung alhamdulillah masih dikasih sehat sama Allah, masih dikasih umur panjang sama Allah, udah waktunya sekarang niatin, ya Allah, sampai saya menghadapmu, saya taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Udah waktunya sekarang dekat dengan Quran. Udah waktunya hati kita senantiasa tidak lepas kecuali banyak zikir kepada Allah, menyebut asma-asma Allah, kalimatut thayyibah. Kalau kata ulama minimal Pak, kita nih 3 amalan ini jangan putus sehari semalam. Ini kita udah bisa nih amalan ini, tinggal ngejalanin aja. Istighfar 100 kali jangan putus. Kedua, sholawat 100 kali jangan putus. Sholawat 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi 100 minimal.
Yang ketiganya la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali minimal. 3 amalan ini siang malam jangan putus. Apa keistimewaannya? Orang yang istighfar itu diampuni dosanya sama Allah otomatis, Pak. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. 100 dibagi deh 5 waktu berarti 20. Ya kan? Kalau mau lebih boleh enggak? Boleh, jangan dihitung. Minimal 100. Bapak sambil naik motor, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagian beda, Pak, kalau naik motor nih sambil istighfar, walaupun ada yang ngebalap kita, Pak, nggak bakal marah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Coba kalau nggak sama istighfar, ngambek, Pak. Wah, Allah bocah, ya apa namanya, sombong banget ini, agak tahu aki-aki naik motor. Jadi jawab rahimakumullah, nggak bakal marah karena kita sembari ingat sama Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus di hati aja, sir aja sir. Astagfirullahaladzim. Boleh divariasi. Udah ya mau diseling lagi. Sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau istighfar diampuni dosa, kalau sholawat itu kaitannya syafaat Nabi Muhammad. Kita ini butuh syafaat Nabi Muhammad. Kata Nabi, inna awala nasi biyaumil qiyamati aktsaruhum 'alaihi shalah. Orang yang pertama kali yang diistimewakan nama Allah, dekat sama Nabi Muhammad, bareng-bareng di barisan Nabi Muhammad adalah aktsaruhum 'alaihi shalah, orang yang banyak baca sholawat. Jamaah rahimakumullah. Itu banyak tuh pengalaman-pengalaman orang-orang sukses, orang-orang soleh itu. Ya, beliau tuh tidak pernah putus sholawat sambil diam gitu di hati itu sholawat. Termasuk mohon cerita ya Ustaz Adi Hidayat, beliau sampaikan itu, saya nggak pernah putus kalau diam ya sholawat ke Rasulullah. Jadi jamaah rahimakumullah, orang-orang yang sukses itu diantaranya adalah orang yang kaitkan kolbunya dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, minimal 100. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Jadidu imanakum biqauli la ilallah. Perbaharui imanmu dengan kalimat itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal 100 kali sehari semalam. Untuk apa? Supaya iman kita bertambah. Supaya ya kita menjadi orang yang benar-benar punya tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata Nabi miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Biar orangnya fakir, orang miskin, gak punya harta benda, Pak. Kalau dia wafat mampu membawa kalimat tauhid dalam qalbunya la ilaha illallah, ini orang kaya di mata Allah. Biar orang yang gak punya rumah, gak punya kerjaan tetap, makan pendapatan hanya pas-pasan doang, usaha pagi sore gak punya lagi, tapi terus dijaga imannya, istiqomah imannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mati mengucapkan la ilaha illallah, masuk surganya Allah, di akhirat dikayakan oleh Allah. Orang yang kaya, yang istimewa di akhirat, walaupun miskin dunianya, tapi kaya di akhiratnya. Nah, nanti dia bangga tuh Pak di akhirat. Ya, kata orang yang miskin jadi orang kaya di akhirat. Tuh no, orang yang ngenyen-ngenyen no, si pulan gitu ya. Dia kaya tuh emang. Dulu ngenyek banget sama saya tuh, ngina banget. Lihat saya diistimewain sama Allah karena sabarnya jadi orang fakir, jadi orang miskin sabar. Berharap di akhirat dikayakan sama Allah, benar jadi orang kaya. Maka nanti diperlihatkan di sana. Kata Allah, wahai hambaku, lihat nih si fulan dulunya orang miskin, karena dia sabar dari kefakirannya, aku kayakan dia. Dan kalian orang-orang yang dulu kaya di dunia tapi nggak mau syukur kepada Allah, aku miskinkan dan diperlihatkan, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Nah, yang bagus ini orang-orang yang kaya dunia akhirat, Pak. Kita pengen seperti itu. Kita nih butuh kaya, Pak. Kaya dunia akhirat, mohon maaf. Dan kaya yang sejati adalah ginanun nafs, di hati, Pak, di kolbu. Ada syukur aja di hati nih, kaya banget. Biar kita rumahnya mohon maaf, rumahnya sederhana, tapi di hati nih syukurnya kepada Allah, alhamdulillah.
ngelihat banyak orang yang di bawah kita yang lebih susah dari kita. Kita memang rumahnya ibaratnya jamaah rahimakumullah ya sederhana, tapi alhamdulillah masih punya tempat tinggal. Tidur nggak kepanasan, nggak kebocoran, masih bisa kumpul dengan keluarga. Walaupun rumahnya sederhana, tapi alhamdulillah hatinya terus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya orang tadi. Jadi kekayaan itu adanya dalam hati kita, hadirin. Biar kita mohon maaf uangnya sedikit, tapi ada syukur, maka uang itu terlihat banyak ya oleh diri kita, dan Allah memang berikan kemampuan itu untuk menjadi orang yang kaya di dalam hatinya, sehingga merasa cukup dengan kondisi yang ada. Jadi jamaah rahimakumullah, silakan kita minta kepada Allah jadi orang yang cukup, yang kaya. Wong ada contohnya, Nabi juga ada yang kaya, Nabi Sulaiman, tapi kayanya manfaat. Ya, begitupun jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad kaya, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya kan semua kaya Pak. Ali cuman ditasarufkan hartanya di jalan Allah buat kepentingan agama. Karena itu yang sejatinya harta kita nanti di akhirat. Kalau punya uang jamaah rahimakumullah, ya kita sekedarnya saja lah, yang penting kita bisa tercukupkan sandang pangan papan. Akan tetapi kalau kita mampu untuk melakukan ya amaliyah yang banyak, yang baik, yang soleh, agar kita punya simpanan kekayaan di akhirat, maka berdermalah di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalihim wa anfusihim. Baik harta ataupun jiwanya. Kalau bisa harta kita ini untuk ditasarufin di jalan Allah. Meninggal udah punya wakaf musola, ya kan? Meninggal udah nitip semen di pondok pesantren, di santunan anak yatim, ma'had yatim piatu, nitip di musola Al Ihsan, pembangunan musola. Udah kita ini ya amal kita yang nanti ngalir Pak. Kalau kita di alam barzakh ngalir terus. Selama ini dipakai buat ibadah, ada ajan, ada sholat, dan insya Allah sampai hari kiamat yang namanya musola masjid mesti ada ajan, ada sholat. Berarti kita dapat transfer pahala sampai hari kiamat Pak, dengan kita menitipkan uang kita, sodako kita di tempat ibadah. Itu semua para sahabat begitu Pak, Nabi begitu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi nggak ada yang ditinggal. Harta bendanya nggak ada Pak. Buat ahli waris itu nggak ada. Buat Fatimah, buat cucunya Hasan Husain nggak ada. Termasuk buat Siti Khadijah nggak ada. Wong Siti Khadijah meninggal dunia aja udah nggak bawa apa-apa. Sampai saking nggak adanya, minta wasiat gitu kan. Tolong kafarin saya dengan sorbannya Rasulullah. Coba saking nggak punyanya Pak. Kita masya Allah malu Pak. Mohon maaf. Kalau kita lihat gitu kan sejarahnya Nabi Muhammad, dengan kondisi kita yang saat ini, mohon maaf, kita nikmati, kita rasakan, malu kita sama Rasulullah. Nabi mah Pak bajunya bisa dihitung Pak, kurang dari selosin, kurang dari 5 bajunya Nabi. Kita berlosin-losin Pak, baju berlosin-losin, sarung berlosin, sejadah berlosin-losin, Quran berderet ya rahimakumullah. Allahu Akbar, malu kalau kita bandingin dengan Rasulullah. Makanya orang-orang soleh mah Pak, yang ada di rumah Pak, sebelum menghadap Allah ditasarufin di jalan Allah. Ada sarung bagi-bagi ke fakir miskin, ke orang-orang yang rajin ibadah. Punya baju koko bagi-bagi, apapun yang di rumah bagiin. Jadi nanti nggak ada hisabnya berat di hadapan Allah. Kan itu dia akan dihisab itu Pak. Sarung kita di rumah dihisab, baju koko kita dihisab, semua dihisab apa yang ada dalam rumah kita itu. Makanya kalau kita alhamdulillah punya rezeki yang banyak, punya baju yang banyak, sarung macam-macam, kalau ada saudara kita datang siapapun, ayo kita bagi-bagi buat mereka. Dan gak bakal kurang Pak, ada aja rezekinya. Ngasih sarung, ada yang ngasih sarung lagi. Ngasih baju Pak, ada yang ngasih baju lagi. Itu pengalaman saya begitu Pak, mohon maaf. Saya kalau Idul Fitri gitu, masih saya silaturahim ke saudara. Saya kasih ke kakak-kakak, semua keponakan-keponakan. Alhamdulillah nggak kurang. Itu terus nyumber, sarung ada aja gitu, sorban ada aja. Rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, jadi intinya jamaah rahimakumullah, bagaimana kita senantiasa ya di bulan Rajab ini tingkatin amal ibadah kita,
ya supaya sampai nanti di bulan Sya'ban berjumpa dengan bulan Ramadan dan dilatih dari bulan ini. Kalau kata ulama, bagaimana Rajab itu adalah syahrul zar', bulan nanam di bulan ini. Nanti di bulan Sya'bannya adalah ya wa Sya'ban syahrul taqi, bulan nyiram. Nah, begitupun nanti di bulan Ramadan adalah wa syahrul Ramadan syahrul hasadi, bulan panen. Jadi jangan ngarep kita panen kalau enggak nanem. Jangan ngarep bakal bagus tumbuhnya tanaman kalau enggak disiram. Jadi kalau sudah kita punya tanaman, yuk dipupuk, disiram, dipupuk, dirawat baik-baik biar nanti panen. Dimulai setar di bulan Rajab ini. Taubatnya sekarang sudah banyak taubatan nasuha. Tingkatin amal ibadahnya di bulan Rajab ini, kata ulama, di antaranya tadi tuh banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak tilawah Quran. Juga kata ulama tidak kalah penting banyakin sedekah di bulan ini. Kalau ada rezeki banyakin sedekah. Juga kata ulama di bulan Rajab ini banyakin silaturahim. Banyakin silaturahim mumpung masih ada waktu. Nah, jadi kan sekarang silaturahim gampang Pak, melalui telepon, video call. Saya kalau kangen sama ya kakak di kampung tuh video call. Udah canggih banget Pak. Udah sambil ngobrol gitu kan, itu di teras itu kan, masya Allah udah enak komunikasi. Gimana Mbak Yu sehat? Kakak semuanya sehat, keluarga sehat-sehat, alhamdulillah. Doa ya biar pada barokah. Belum sempat silaturahim nih, maafin saya kalau punya salah, minta ridhonya. Doain saya ya, yang muda nih sama yang tua, saya butuh doa dari Mbak Yu kakak-kakak. Iya saya doain. Itu udah adem Pak. Hubungan silaturahim seperti itu udah enak. Ponakan-ponakan paling tidak WA, assalamualaikum, gimana pada sehat? Alhamdulillah sehat Mang. Udah hubungkan tali silaturahim. Itu juga memperpanjang umur kita dengan silaturahim karena ada yang ngedoain. Jadi tidak harus kita mengunjungi ke tempat ya saudara kita karena jauh kondisinya. Sekarang sudah ya luar biasa zaman canggih. Cukup kita dengan video call, dengan telepon, dengan WA. Ini juga alat silaturahim. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Juga dianjurkan di bulan Rajab ini sunnah kalau memang kita alhamdulillah terbiasa puasa Senin Kemisnya. Jadi latihan supaya nggak kaget. Sebab kalau orang nggak dilatih, nggak biasa puasa, nanti pas bulan Ramadan Pak kaget. Begitu. Pas hari pertama sakit perut. Iya, kenapa mual? Nggak tahu nih, perutnya ini emah kayaknya mah. Iya, WA Pak Ustadz saya sakit, gimana hukumnya? Puasa. Iya, makanya dilatih ya rahimakumullah, dilatih dari mulai Rajab ini. Makanya bulan training Rajab. Supaya nanti terbiasa minimal Senin Kemis ya. Syukur-syukur ada waktu Yaumul Bidnya ya pada hari 13, tanggal 13, 14, 15 di setiap pertengahan bulan. Itu di bulan Rajab ini, yaitu bagus sekali kalau kita lakukan saum sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Rajab itu bulan yang disebut ya, Rajab itu maknanya kan mulia. Dari asal kata tarjib, maknanya mulia. Karena memang satu tadi, bulan yang dikategorikan minha arbatun hurum. Bulan yang dimuliakan oleh Allah sendiri, Rajab ini. Makanya tidak boleh di bulan ini berperang. Tidak boleh berbuat zalim di bulan ini. Termasuk yang membunuh gitu kan tanpa hak. Nah, itu dosanya besar banget di bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab ini benar-benar bulan kudu dijaga nih dari hal-hal yang fahsya wal munkar. Harus benar-benar fokus kepada meningkatkan amal soleh di bulan ini karena bulan istimewa. Jadi Rajab itu maknanya adalah mulia karena yang muliain adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kenapa bulan Rajab mulia? Karena ada peristiwa yang bersejarah yang Allah abadikan, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Itu terjadi di bulan Rajab ini Pak.
Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau di saat diuji sama Allah, ujiannya para nabi itu Pak berat. Asyadul bala, ujian yang paling berat itu adalah minal anbiya wal mursalin. Kita mah nggak ada apa-apanya Pak. Yang paling berat itu kata Nabi adalah dari para kalangan anbiya wal mursalin. Baru wal aulia, orang-orang yang dicintai sama Allah. Baru wal ulama, sama juga para ulama itu dapat ujian yang berat dari Allah SWT. Maka para nabi dan rasulnya Allah, kita lihat bagaimana Nabi Muhammad diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu telah ditinggal oleh istri tercintanya, Siti Khadijah, yang ngikutin perjuangan Nabi Muhammad dalam kondisi suka maupun duka. Bahkan pertama kali perempuan yang beriman kepada Allah adalah Siti Khadijah. Hartanya dihabiskan untuk berjuang di jalan Allah, menyokong, mendukung perjuangan Nabi. Itu adalah Siti Khadijah. Orang yang dicintainya luar biasa. Ternyata ya tadi namanya manusia, makhluk yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan mengalami mati. Siti Khadijah mati juga Pak, meninggal dunia. Siti Khadijah, kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dunia dalam kondisi duka. Jamaah rahimakumullah, orang yang sangat dicintainya, bahkan dari Siti Khadijah lah punya anak 6 dari Siti Khadijah, di antaranya Siti Fatimah radhiyallahu anha, itu dari Siti Khadijah. Jamaah rahimakumullah, maka ketika Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad merasa kehilangan. Juga saat itu pun juga meninggal pamannya Abu Thalib, meninggal dunia. Orang yang dicintainya juga Abu Thalib sama. Sebab ada keterangan begitu, kalau seandainya dalam perjuangan Nabi Muhammad orang-orang suku Quraisy, orang kafir ini tidak melihat ada Abu Thalib, maka Nabi Muhammad terus diteror Pak. Karena masih ada Abu Thalib, masih ada apa gitu ya, masih iya ada yang dipandang, masih ada yang dipandang. Coba kalau nggak ada, udah habis Nabi Muhammad, diteror terus, diintimidasi, disakiti terus. Jadi makanya punya jasa. Walaupun mohon maaf saya meninggal dunia, Abu Thalib nggak dapat hidayah dari Allah, nggak dapat hidayah. Termasuk saking setianya Abu Thalib, jemaah rahimakumullah, ketika Nabi diusir selama 2 tahun, itu kan uzlah, pindah di pegunungan Pak, diputus itu perekonomiannya, nggak boleh berdagang Nabi Muhammad. Sampai dalam satu riwayat Nabi itu mohon maaf pengen makan, nggak ada makanan, ada sendal jamaah rahimakumullah dari kulit digodok gitu buat makan Nabi Muhammad. Saking nggak adanya, sampai segitunya perjuangan Nabi. Makanya berat ujiannya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak ngalamin itu Pak. Nabi Muhammad seperti itu 2 tahun Pak, di pegunungan, nggak ada makanan, gak ada minuman, gak boleh interaksi, gak boleh. Diputus oleh Abu Jahal, Abu Lahab, diikutin oleh Abu Thalib, dilindungi, terus diamati sama Abu Thalib. Luar biasa sayangnya Abu Thalib. Akhirnya jemaah rahimakumullah, meninggal dunia lah pada tahun itu istrinya dan pamannya. Makanya disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Nabi ngelamun aja Pak. Maka caranya bagaimana Allah ya membuktikan sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad untuk menghibur Nabi Muhammad, maka di Isra Mi'rajkannya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur rohaninya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pada tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Maka jemaah rahimakumullah, dalam satu riwayat juga memang satu, karena memang tadi Nabi dalam kondisi duka. Lalu yang kedua, ini pun permohonan makhluk yang ada di langit, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu jumlahnya ya tidak terhitung Pak. Banyak banget para malaikat Allah, baik di langit maupun yang ada di bumi. Dan malaikat Allah itu la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah maksiat kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah. Tasbihnya malaikat itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu tasbihnya malaikat. Ada riwayat yang lain subhanallah bihamdi subhanallahil azim, itu tasbihnya malaikat. Selalu yusabbihu, bertasbih kepada Allah, enggak pernah maksiat. Maka banyaknya para malaikat yang ada di langit yang rahimakumullah mengagumi Nabi Muhammad.
Karena kenapa jamaah rahimakumullah? Di muka bumi ini juga sama banyak para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di muka bumi ini juga ya ada makhluk yang luar biasa menjadi asbab Allah tidak akan menurunkan yang namanya bala, musibah, bencana, karena ada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika umatnya mencintai beliau akan dijauhkan bala, bencana, musibah. Jadi mohon maaf, kalau ada bencana musibah Allah turunkan di tempat itu, karena di tempat itu biasanya ada orang yang nyakitin baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mengaku umatnya tapi tidak mau mengindahkan aturannya. Itu juga sama dengan menyakiti baginda Nabi Muhammad. Ada musola bagus, masjid bagus, ulama ada tapi nggak mau ngaji. Bahkan nyakitin ulama, sama aja menyakiti Nabi. Karena ulama adalah warasatul anbiya, penerusnya Nabi. Mohon maaf ya rahimakumullah, kejadian dulu waktu peristiwa Aceh yang pertama. Iya, itu udah diingatkan waktu malam tahun baru, menjelang tahun baru. Itu diingatkan oleh ulama. Ya kalau bisa syukuran jangan seperti ini di pantai. Adakan doa bersama. Jangan malah hura-hura, berpoya-poya, bermaksiat. Takut nanti Allah turunkan bala azab. Maka diabaikan ulama tadi. Apa yang terjadi jamaah rahimah? Terjadilah seperti. Jadi jamaah rahimahullah, pasti ada kaitannya kalau ada bala, musibah, bencana. Biasanya ada orang yang tidak mengindahkan aturan Allah dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad itu karena permohonan makhluk yang ada di langit, para malaikat. Sehingga minta kepada Allah, ya Allah, izinkan yang namanya Muhammad, Habibullah kekasihmu ini untuk bisa mengunjungi tempat kami yang ada di langit. Karena memang di bumi ini luar biasa. Dengan asbab satu manusia inilah bumi ini akan terus dirahmati Allah, dijaga sama Allah. Di dalam Al-Quran itu Allah tidak akan mengazab satu kaum ketika mereka mau istighfar sama Allah, dan Allah tidak akan mengazab satu kaum itu ketika mereka masih mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak diazab. Ini udah janji Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sebaliknya, kalau udah sepi dari istighfar lalu menyakiti Nabi Muhammad, berarti sebaliknya akan ada bala, musibah, bencana. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istimewanya Nabi Muhammad SAW sehingga dikenal oleh makhluk yang ada di langit, para malaikat yang ada di bumi. Maka malaikat yang ada di langit ini memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan yang namanya ya Rasulullah Muhammad ini untuk bisa mengunjungi tempat kami. Maka Allah izinkan jamaah rahimakumullah, itu pun dalam satu riwayat karena permohonan para malaikat. Maka Nabi Muhammad berangkatlah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu dimulai dari ba'da Isya. Jadi selesai sholat Isya, jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad tiduran di rumahnya. Enggak lama kemudian malaikat Jibril turun. Ya Muhammad, malam ini aku diperintahkan oleh Allah untuk mengawalmu berangkat melaksanakan Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada apa Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa itu ya adalah masjid yang semua para nabi dan rasulnya Allah itu pernah singgah di sana. Termasuk masjidnya para nabi dan rasulnya Allah. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ruhnya para nabi dan rasul Allah ya 124.000 itu ada di Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam satu riwayat ini sahih. Dan yang memimpin sholat itu adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu kalau naik unta kurang lebih 40 hari 40 malam sampai di Masjidil Aqsa di Palestina dari Mekah, Pak. Nabi cuman hanya setengah malam, lailan setengah malam. Ba'da Isya sebelum azan subuh udah ada di rumah. Secara logika, Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pun nggak langsung ke Masjidil Aqsa. Kalau dalam satu riwayat itu berhenti dulu ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Terus lagi ke Bukit Tursina, bagaimana tempatnya Nabi Musa menerima wahyu. Lalu ke Yasrib, di tempatnya Nabi Muhammad nanti akan hijrah.
di Madinah. Itu dikasih tahu dalam perjalanan Isra-nya Nabi kita Muhammad SAW oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dihampirin semuanya. Lalu baru ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu pun jamaah rahimakumullah sudah ditunggu oleh ruhnya para nabi dan rasulnya Allah yang jumlahnya 124.000 nabi Allah subhanahu. Dalam satu riwayat itu pertengahan. Iya, Yasrib itu. Jadi ada sudah mendekati. Iya. Jadi muter itu Pak, muter. Jadi nggak langsung, padahal bisa sebenarnya, bisa langsung ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tapi tadi liunuriyahu min ayatina, bagaimana kami menunjukkan ayat-ayat itu supaya Nabi tambah iman kepada Allah. Ini Bethlehem gitu kan, tempat kelahiran Nabi Isa di sini. Ini tempatnya di Bukit Tursina, Nabi Musa menerima wahyu. Ini gitu kan, tempat nanti kamu akan hijrah di tempat ini, dari Mekah akan melalui tempat ini. Itu diikutin ya, min ayatina. Iya, luar biasa perjalanan spiritual. Dan itu mengendarai buruk, Pak. Mengendarai buruk. Jadi buruk itu jamaah rahimakumullah adalah kendaraan sorga, yang nanti kita pun kalau di sorga akan Allah izinkan bisa mengendarai buruk yang pernah dikendarai oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat ada 40.000 buruknya Allah yang Allah siapkan buat ahli sorga. Mudah-mudahan kita ngalamin hadirin. Amin ya rabbal alamin. Udah Isya ya Pak Haji? Belum Pak ya? Baik, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelahnya Nabi melakukan sholat, memandu imam sholat di Masjidil Aqsa, baru Nabi naik jamaah rahimakumullah. Di Masjidil Aqsa, Bapak mungkin lihat ada tuh di YouTube gitu ya. Ada namanya batu sakhrah. Batu sakhrah itu Pak dulu terbuka, tidak dipagar. Karena memang itu punya sejarah. Bagaimana Nabi Muhammad ketika akan naik ke langit jamaah rahimakumullah, Nabi menginjak batu sakhrah itu. Jamaah rahimakumullah, dari situlah Nabi berangkat melalui tangga yang Allah berikan, wallahualam bissawab. Itu dengan cepatnya menuju ke sana, dimulai dari batu sakhrah tadi itu yang ada di Masjidil Aqsa di Palestina. Sampai sekarang masih ada Pak. Kalau kata guru saya, batu itu Pak Haji, karena bekas pijakan Nabi Muhammad mengeluarkan aroma yang harumnya luar biasa Pak. Emang tubuhnya Nabi Muhammad itu harum. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah alam bisawab. Akhirnya berangkatlah Nabi Muhammad ke langit pertama sampai ke langit ketujuh. Ya, langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam, ketemu lagi dengan Nabi Isa, ketemu lagi dengan Nabi Yusuf, terus ya Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya ketemu itu dengan Nabi Pak. Akhirnya sampai ke Sidratil Muntaha. Insyaallah nanti kita lanjutkan kisah ini lebih mendetail lagi pertemuan yang akan datang, peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.